Terbatas ini urapi kami semua agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Hamba percaya tanda-tanda ajaib akan menyertai hidup kami. Mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam setiap aspek hidup kami, karena kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba menaikkan doa ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang saya cintai, Tuhan yang saya kagumi. Dan pada pagi siang hari ini saya akan mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mengundang saya. Suatu kehormatan bagi saya bisa melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk semua pelayan Tuhan yang ada di belakang, di altar, yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya ketika kita melayani Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian, pasti upah kita besar di sorga. Amin. Terima kasih juga untuk sahabat saya yang sudah bersaksi tadi. Kesaksiannya memberkati. Layani Tuhan dengan ketulusan, dengan kemurnian, terus bekerja, berkarya untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan memberikan yang terbaik, Tuhan pasti membalas berkali-kali lipat. Baik, yang terakhir, saya akan khotbah dengan sungguh-sungguh. Saya akan khotbah dengan serius. Tetapi saya minta setiap umat Tuhan yang datang mulai depan sampai belakang, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan buka HP yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Fokus supaya saudara bisa diberkati Tuhan. Karena kita berkata orang-orang yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dikasih. Tetapi orang-orang yang tidak taat dipandang rendah oleh Tuhan. Makanya saudara kan tidak mau dipandang rendah oleh Tuhan. Makanya taati Tuhan, dengar firman Tuhan. Khotbah ini tidak lebih dari 1 jam. Oke, hari ini saya akan berbicara 3 langkah mendapatkan mujizat dari Tuhan, saudaraku. Ada 3 langkah kalau kita mau mengalami mujizat dari Tuhan. Langkah yang pertama kita apa, saudaraku? Kita harus berdoa. Langkah yang kedua, kita harus beriman. Langkah yang ketiga, kita harus melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan iman di dalam hidup kita. Itu 3 langkah kalau saudara dan saya mau mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kita bahas saudaraku. Langkah yang pertama itu berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bukan doa saja yang benar. Saya mau beritahu saudara sekalian, kalau doamu mau diurapi Tuhan, doamu pun penuh dengan mujizat, dimulai dengan engkau hidup benar di mata Tuhan, engkau taati firman, engkau lakukan firman, engkau hidup kudus, maka doa kita penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan, penuh dengan mujizat. Saya percaya itu saudaraku. Ketika engkau menghadapi banyak masalah, ketika engkau mendapati banyak pergumulan, apapun masalah pergumulan dalam hidup saudara, tetaplah setia berdoa, teruslah berdoa. Makin banyak masalah, makin banyak berdoa, makin banyak tantangan, makin banyak berdoa. Saya ini saudaraku berdoa banyak sekali, tidak lama tapi banyak sekali. Kenapa saya harus berdoa berkali-kali saudaraku? Sampai sehari saya berdoa 24 kali. Karena kita tidak dibatasi tempat, jarak, dan waktu. Orang Kristen itu paling hebat saudaraku. Engkau mau datang di Tuhanmu 24 jam, dia siap saudaraku. Itu hebatnya kita. Pada waktu kita kerja, pada waktu kita olahraga, pada waktu kita makan, pada waktu kita lakukan apapun juga, kita bisa berdoa, kita bisa datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan sederhana, ikut ucapan syukur, bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Saya lakukan itu. Kenapa saya lakukan? Karena tantangan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam pekerjaan besar. Tantangan kita, hidup kita hari ini besar saudaraku. Makanya kita perlu Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa senantiasa di dalam hidup kita. Yang kedua, langkah yang kedua kalau kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, kita harus beriman. Kenapa kita harus beriman? Karena Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman kita tuh timbul, tumbuh, menjadi besar karena kita dengar firman.
Ayo umat Tuhan, sempatkan dirimu dengar firman. Baik itu di gereja, di tempat doa, saudaraku, di YouTube, di rumah, dimanapun juga kita sempatkan diri kita dengar firman. Ketika engkau sering kali dengar firman, engkau renungkan firman itu siang dan malam, maka akan terjadi, saudaraku, engkau akan mulai tumbuh imanmu. Imanmu akan mulai jadi besar. Kita perlu iman dalam hidup kita karena banyak hal yang membuat iman kita bisa goyah, bisa goncang hari-hari ini, saudaraku. Tadi disaksikan, saudaraku, terjadi PHK di mana-mana, pabrik tutup, perusahaan tutup, toko tutup, hotel tutup, mau dijual semua perusahaannya. Itu terjadi hari-hari ini. Orang mengalami banyak kesulitan, mulai dari pegawai sampai pengusaha. Makanya kita perlu berdoa, kita perlu beriman. Yang ketiga, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan iman. Untuk apa? Untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Karena Yakobus pasal yang kedua ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu mati, saudaraku. Tanpa perbuatan-perbuatan itu mati. Makanya kita harus melangkah di dalam iman. Dimulai dari hal-hal yang kecil, engkau melangkah, engkau mulai beriman kepada Tuhan. Ketika engkau melangkah kecil, engkau mulai beriman dengan kecil pada Tuhan, maka apa yang terjadi? Engkau akan mengalami mujizat-mujizat. Mulai dari mujizat yang kecil sampai mujizat yang besar. Saya percaya ketika kita melakukan ketiga poin ini, saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita melakukan tindakan-tindakan iman, maka ada terjadi sesuatu dalam hidup kita. Ada mujizat di dalam pekerjaan kita. Ada mujizat di dalam pelayanan kita. Kalau kita andalkan Tuhan, kita berdoa, kita beriman kepada Tuhan. Saya banyak melihat, saudaraku, orang-orang yang melayani Tuhan. Saya banyak melihat karyawan-karyawan yang sungguh-sungguh hidupnya benar di mata Tuhan, tidak pernah dilupakan, tidak pernah ditinggalkan, tetapi disertai, bahkan diberkati Tuhan. Saya mau cerita, saudaraku, ada satu teman saya. Saudara tahu, dulu dia cuma pendoa. Dari satu ke gereja berdoa, ke persekutuan berdoa. Dia cerita begini, Pak Beni tahu susah sekali hidup. Tidak punya kendaraan. Kalau punya kendaraan tua, motor tua, mobil tua, semua tua, mogok-mogok semua. Mau beli susu tidak punya duit. Kasih air beras anak. Susah sekali hidupnya, tetapi dia cerita, saya tetap pelayanan, saya tetap berdoa, saya tetap beriman kepada Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan akan balikan keadaan, suatu waktu Tuhan akan memberkati pelayanan saya. Dan apa yang terjadi ketika pandemi terjadi, saudaraku, banyak gereja tutup. Dia buka, saudaraku, YouTube, bikin YouTube, Instagram, live, saudaraku, Facebook, apa segala macam dia buka. Dari puluhan orang yang ikut, ratusan orang, ribuan. Dia bilang apa, saudaraku? Pak Beni tahu di tengah-tengah banyak gereja tutup, itu persekutuan doa, mesbah doa, mesbah syukur kami dibanjiri dengan banyak orang yang lagi stres cari Tuhan. Hari ini dia katakan follower saya mendekati 1 juta. Lalu dia katakan begini, saya dapat saja dari YouTube, karena dia bukan gereja, dia penginjil, saudaraku. Dia dapat dari YouTube itu ratusan juta setiap bulan. Dari YouTube dia dapat ratusan juta. Dia bangun beberapa gereja-gereja kecil di daerah. Dia bangun rumah misi hari ini, menyekolahkan orang, banyak orang yang gratis, itu dia lakukan. Padahal dulu dari pendoa. Makanya saya bilang bagi banyak orang Kristen, engkau setia saja, engkau dipanggil dalam bidang apapun juga, lakukan itu dengan ketulusan, kemurnian. Nanti upahmu pasti akan diberikan kepada Tuhan. Pelayan altar juga, pemimpin pujian, singers, engkau melayani Tuhan, jangan cuma dilihat jemaat, tapi dilihat Tuhan. Lakukan itu dengan ketulusan, kemurnian. Engkau melayani dimanapun dipanggil, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita melayani Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian, lambat atau cepat Tuhan akan kirim berkat yang terbaik dalam hidup kita. Saya punya teman, saudaraku, bersama dengan Bapak Gembala, kita pelayanan di daerah selalu. Dia kadang singers, kadang pimpin pujian. Dulu juga saya singers, saya pimpin pujian. Sekarang saya dipercaya, saudaraku, menyampaikan firman Tuhan. Haleluya 12 kali. Teman kami mimpin pujian jadi singers, tapi dia setia. Karena di TM, saudaraku, tidak ada jaminan orang dikasih PK. Tidak ada jaminan, tidak ada janji-janji. Melayani saja dengan tulus. Pergi sampai ke desa-desa terpencil, dia setia kepada Tuhan.
Saudara tahu dia punya gereja. Gerejanya tidak terlalu besar saudara, tetapi penuh di gerejanya. Saya anak-anak muda begini. Dia bilang, Pak Beni, kita punya gereja banyak, tetapi persembahannya sedikit. Kenapa? Anak-anak kuliah banyak, tidak ada duit. Minta maaf. Persembahannya sedikit. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Banyak jemaatnya saudaraku. Lalu di belakang gereja itu dia mau ada tanah mau dijual. Dia mau beli untuk pelebaran gereja. Tidak punya uang. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada jemaatnya kerja di bank. Waktu sedang kerja di bank itu dia melayani pengusaha yang datang setor ambil uang. Pada waktu itu ada pengusaha datang setor ambil uang. Tiba-tiba jemaat teman saya, Tuhan bicara sama dia, Roh Kudus aja dia kasih tahu itu pengusaha bahwa gerejamu itu perlu dana untuk beli tanah di belakang gereja atau di samping gereja. Lalu dia sampaikan saudaraku, dia katakan seperti ini, Pak, gereja saya butuh dana untuk beli di belakang gereja. Saudara, apa yang terjadi? Pengusaha ini bilang begini, suruh pendetamu berdoa. Kalau tanah saya sekian tahun itu laku, maka saya akan kasih persembahan, akan bantu gerejamu. Tapi tidak disebutkan angka saudaraku. Suruh saja berdoa. Wow, semangat jemaat teman saya, dia sampaikan sama teman saya, Pak, kita disuruh berdoa, kalau laku beda tanahnya, maka kita dikasih persembahan, dikasih berkat. Oh, berdoa hamba Tuhan, tidak kenal saudaraku, antara pendeta sampungku saya tidak kenal, cuma ada penengah jemaat. Singkat cerita, berdoa, beriman, Tuhan bekerja secara ajaib. Tanah yang sekian tahun tidak laku, tiba-tiba laku dengan harga yang cukup tinggi. Kaget juga yang pemilik tanah saudaraku, langsung datang ke bank, langsung tanya, saya punya teman punya ini saudaraku jemaat, minta nomor rekeningnya Pak pendetamu, minta nomor rekeningnya, langsung minta cepat saudaraku. Kalau nomor rekening diminta pasti cepat sekali. Saudara tahu, ini disaksikan di tempat doa kami. Waktu sedang bersaksi ini, hamba Tuhan teman saya, Roh Kudus bicara juga sama saya, rekam cepat, ambil HP saya rekam ini saudaraku. Karena kesaksian harus sempurna, harus benar. Wih, saya rekam dia dikatakan apa? Pak Beni tidak percaya. Dia bilang sama beberapa teman, itu mujizat terjadi. Saya ditransferi seumur-umur hidup, pegang uang 200-300 juta saja tidak pernah saudaraku. Karena gereja pinggiran yang bangunkan juga tim Makassar, teman-teman kami untuk bangunkan itu saudaraku. Gerejanya dan pastornya dulu gereja kecil, cuma muat sekitar 100. Saudara tahu, ketika dia bilang begini, saya buka itu angka di rekening yang masuk itu, dia kaget saudaraku. Saudara tahu berapa nilainya? Nilainya sama harga tanah, 600 juta. Saya sendiri pengusaha saudaraku, dengar angka 600 juta kaget. Tidak baku kenal antara pengusaha dengan pendeta, cuma perantara. Itu perbuatan siapa? Perbuatan sorga, perbuatan Tuhan. Makanya sepiak baik-baik orang Kristen, engkau setia melayani Tuhan saja. Mungkin upah kau tidak dapat di gereja ini, tapi engkau bisa dapat di tempat lain. Kau Tuhan bisa kirim segala berkat dari segala penjuru dunia. Kalau kita setia melayani Tuhan, itu yang paling penting, setia. Ada di sini pegawai bekerja, Pak ini di PHK kita. Kita kerja di tol, banyak pabrik tutup, banyak gudang tutup, tidak apa-apa tutup. Engkau di PHK tidak apa-apa. Yang penting kau tetap setia ke gereja, setia berdoa, engkau tetap beriman kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Saya banyak melihat orang-orang di PHK, orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang kehilangan penghasilan. Tuhan balikan berkali-kali lipat karena dia setia kepada Tuhan. Saya punya 2 teman saudaraku di PHK dari perusahaannya. Diberhentikan kerja, tutup perusahaan. Satu main gitar di gereja, satu majelis di gereja saudaraku. Tetapi saya lihat hidupnya saudaraku, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh, tidak ada keluar kata-kata keluhan dari mulutnya saudaraku. Sungut-sungut dari mulutnya, tidak pernah ada kata-kata. Tetap dia bersyukur kepada Tuhan, tetap dia berdoa kepada Tuhan, tetap dia beriman kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan yang kasih dia bukan cuma pekerjaan, tetapi dikasih bisnis kecil, tetapi berkatnya besar. Siapa di sini suka bisnis besar, berkatnya kecil? Mana saudara pilih? Bisnis besar berkatnya kecil atau bisnis kecil berkatnya besar? Iya dong, pasti bisnis kecil berkatnya besar. Bisnis yang kecil saudaraku, kerjasama kami di wisata kebun,
Yang dia juga jual alat-alat listrik, sewa di Toserba. Yang satu jualan makanan, minuman, pot mie di pariwisata beberapa tempat. Saudara tahu, diberkati mulai dari Tuhan, beli motor. Padahal dulu motornya motor mogok-mogok, saudaraku. Panas, hujan, mulai beli motor. Sudah itu beli mobil satu, sudah itu beli mobil yang 400 juta lagi, yang mahal lagi. Wow, sudah itu beli ruko lagi 2 lantai, saudara. Itu kan terjadi mujizat. Mana bisa pergawe, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Betul tidak kalau kita gajian? Mana bisa, susah. Kecuali pegawai yang korupsi. Atau jabatannya tinggi sekali. Iya seperti itu saudaraku, tapi diberkati Tuhan. Yang satu lebih lagi saudaraku, punya motor, punya mobil. Kemudian punya rumah, bukan rumahnya 1, 2, 3, mungkin 4. Terakhir ini dia bangun 1 villa di Malino. Dia ajak saya, Pak Beni, mau lihat villa saya? Oke, saya mau lihat villamu. Wah, saya lihat villanya, keren villanya, saudara, 6 kamar, besar, bersih, apa semua. Wih, ini kalau bukan perbuatan tangan Tuhan tidak mungkin. Pegawai dipecat dulu, tutup perusahaannya, mulai diberkati dengan bisnis-bisnis kecil. Akhirnya berkat besar diterima. Makanya saya bilang bagi banyak orang-orang Kristen, tetap engkau percaya kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun pergumulan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berkhianat. Orang Kristen harus setia sampai garis akhir. Ada mujizat di dalam bisnis kita, usaha kita. Tetap andalkan Tuhan. Hari ini mungkin bisnismu makin hari makin merosot. Utang susah dibayar. Stres. Usaha sudah mau ditutup, bahkan ditutup. Tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah beriman. Saya melihat saudaraku, orang-orang yang andalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Satu kali saya pelayanan di Luwu Banggai. Saudara tahu, ketika kami diajak salah satu ibu pengusaha makan, sedang dia cerita di depan saya di meja makan, saudaraku, sebelum keluar makanan. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus bilang, rekam dia, apa yang dia mau kesaksikan, rekam. Supaya tidak salah kalau kita sampaikan, ini kesaksiannya dia. Saya rekam, saya rekam, saya taruh, rekam. Dia cerita begini, dia bilang begini, Pak Beni tahu. Ketika pandemi terjadi, kami mengalami kesulitan dalam keuangan. Kami mengalami kebangkrutan, habis semua barang. Dan utang kami banyak. Sampai saya tidak bisa dibayar utang. Bahkan datang penagih datang saudaraku. Dia bilang, Pak Beni tahu utang saya 3 miliar lebih. Saya tidak bisa bayar. Orang datang, penagih datang. Suami saya ketakutan. Suami saya stres. Suami saya depresi. Masuk kamar tidak mau keluar saudaraku. Karena penagih ada di depan rumah. Tetapi dia bilang begini. Saya sebagai istri, sebagai penolong Pak Beni, saya tetap menghadapi orang-orang yang memberi kami utang, yang kami tidak bisa bayar. Dia bilang apa? Saya hadapi. Saya bilang sama dia, saya tetap bertanggung jawab dengan utang saya. Saya tidak akan lari, demi Tuhan yang hidup. Saya akan bayar utang saya, tetapi secara bertahap. Saya akan bayar utang-utang saya. Itu kesatria saudaraku. Kristen begini yang paling saya suka. Kalau Kristen dia berutang, bahwa dia menghilang lagi, matikan HP lagi. Sudah itu bicarai orang salah-salah lagi. Banyak orang dia yang berutang, dia bikin fitnah orang yang kasih utang. Kurang ajar tidak? Ya banyak seperti itu. Deh Pak Beni, ini ibu, dia bilang Pak Beni tahu. Saya bilang dengan orang-orang yang menagih banyak datang rumah saya. Saya berjanji tidak akan lari. Saya berjanji akan bayar. Walaupun saya akan cicil apapun barang saya akan jual. Saya akan bayar. Lalu Tuhan kasih ide sama dia saudaraku. Tuhan bilang begini. Di gudangmu itu ada barang-barang yang sudah tua. Barang rongsokan di sana. Ayo bersihkan itu barang-barang. Jual itu barang-barang berapapun harganya. Yang penting jadi uang. Jual. Dia mulai bersihkan itu barang-barang. Semua barang-barang tua tidak layak lagi mungkin. Yang dulunya tidak bisa laku dia bersihkan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mulai beriman kepada Tuhan. Lalu dia jual. Melalui medsos, melalui apapun saudaraku. Laku sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Akhirnya dapat duit, bayar utang. Akhirnya Pak diputar sebagian saudaraku. Dalam waktu sekejap dia bilang apa? Pak Beni tahu terjadi mujizat. Ketika itu kami lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mulai utang-utang kami lunas. 3 miliar lebih saudaraku lunas semua. Dan hari ini mulai diberkati dengan beberapa usaha. Makanya saya bilang bagi banyak orang Kristen, tetaplah engkau berdoa beriman kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang berikutnya saudaraku, ada mujizat buat keluarga kita. Saya percaya apapun tantangan di dalam keluarga kita,
Kalau kita andalkan Tuhan, hari ini kan sekarang ini banyak saudaraku masalah dalam keluarga. Anak berontak terhadap orang tua, anak nakal, anak narkoba, suami istri selingkuh, istri tidak setia, suami tidak setia. Hari ini terjadi banyak seperti itu saudaraku. Makanya di mana-mana terjadi perselingkuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang punya anak-anak nakal, saya juga punya anak saudaraku. Kita tidak akan pernah bisa merubah karakter anak kita. Hanya Tuhan yang sanggup merubah karakter anak kita. Suatu kali saya mau khotbah di salah satu gereja saudaraku. Saya duduk jadi sebelum naik mimbar. Tiba-tiba ada ibu diizinkan saudaraku. Sebelum kayak tadi. Sebelum firman Tuhan disuruh bersaksi. Ibu ini bersaksi seperti ini. Dia bilang begini. Saya ini susah sekali. Saya ini menderita sekali. Sudah hidup miskin, susah, anak saya nakal lagi. Anak saya pakai narkoba, bergaul dengan orang-orang yang pakai narkoba. Ditangkap polisi lagi. Dan saya sudah dipanggil polisi, stres. Sampai dia berhadapan sama kantor polisi, sama polisi. Dia bilang begini, Pak polisi, saya sudah tidak punya uang. Saya ini orang miskin. Kalau mau tangkap anak saya, tangkap anak saya. Kalau dia juga mau mati, silakan mati anak saya. Waktu dia bilang mati anaknya, saya kaget. Masa orang tua mau bilang suruh mati anaknya. Saking sakitnya itu hatinya orang tua. Saking perihnya itu hatinya orang tua. Diperlakukan sama anak begitu saudaraku. Sudah susah orang tua mempermalukan lagi anak-anak seperti ini. Wih, sampai dia bilang begitu, biar mati anak saya. Lalu ketika dia sampaikan itu di mimbar, dia turun saudaraku. Gantian saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya bilang, ibu, kita tidak pernah bisa merubah anak-anak kita. Kita tidak punya kuasa untuk bisa merubah anak-anak kita. Hanya Tuhan yang punya kuasa merubah anak-anak kita. Saudara tahu saya juga punya anak saudaraku. 3. 1 nakal anak pertama. Kuliah di Melbourne. Hampir setiap minggu masuk klub. Minum-minum. Untuk bukan narkoba saudaraku. Minum-minum minuman keras. Pacaran ganti-ganti. Ganti-ganti terus pacar. Berapa bulan, berapa tahun ganti terus pacarnya. Pusing saya kalau di situ. Saudara, sebentar ganti pacar, ganti pacar. Yang 2 baik. Ini yang 1 saudara salib saya. Sampai saya telepon dia, nak harus berubah. Jangan begitu, saya tidak bisa rubah dia. Akhirnya apa yang terjadi saudara, saya masuk kamar. Pegangan tangan dengan istri. Kami nangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong anak kami. Ubahkan anak kami. Tolong anak kami Tuhan. Pulihkan anak kami. Apa yang terjadi saudara, lulus. Tiba-tiba dia datang, dia berlutut di kaki saya. Papi, minta maaf Michael bikin banyak salah, bikin banyak dosa. Ampuni Michael. Ketika dia sampaikan begitu, saya terharu. Saya bilang, kalau Tuhan ampuni kamu, nah papi juga ampuni kamu. Saya peluk dia saudaraku. Dan mulai dia mengalami perubahan secara ajaib dan luar biasa. Sekarang rajin kerja saudaraku. Makanya saya bilang, bapak-bapak, anakmu nakal hari ini serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Menantu kita jahat, serahkan sama Tuhan. Mertua kita jahat, serahkan sama Tuhan. Suami kita selingkuh, istri kita selingkuh, serahkan sama Tuhan. Kita tidak bisa merubah karakter suami kita. Kita tidak akan bisa merubah karakter istri kita. Satu kali saudaraku, saya ditelepon di WA dengan teman di Jakarta, wanita muda. Dia bilang, Pak Benny, saya mau cerai dengan suami saya. Saya bilang, jangan ibu cerai. Tuhan membenci perceraian. Iya Pak Benny, itu suami saya selingkuh. Saya sakit hati. Saya kirimi dia saudaraku YouTube khotbah teman saya yang bagus. Begitu saya kirimi dia saudaraku, dia mulai dengar-dengar tapi belum tersentuh, belum mau bertobat. Dia telepon lagi yang kedua. Pak Benny, saya mau cerai sama suami saya sudah tidak tahan dengan suami saya. Saya bilang tidak bisa, saya nambah Tuhan yang khotbah tentang keluarga. Tidak mungkin saya izinkan orang bercerai. Alasan apapun juga, hanya maut akan bisa memisahkan. Tidak mungkin saya toleransi saudaraku, tidak bisa. Iya Pak Benny, terlalu sakit hati saya. Saya ini keluar malam selalu. Untuk apa? Minum-minum minuman keras, mabuk-mabuk di klub. Dia bilang, karena suami saya selingkuh, saya juga begitu. Sampai Pak Benny tahu, hidup saya ini sudah kotor. Sudah kotor tubuh saya. Kenapa ibu bilang kotor tubuh saya? Tuhan tidak akan ampuni saya. Masa Tuhan tidak ampuni? Tuhan pasti ampuni. Iya, Tuhan tidak akan ampuni saya. Karena saya sudah kotor. Saya sudah selingkuh juga. Cuma Pak Benny tahu suami saya selingkuh. Saya tahu saya selingkuh. Suami saya tidak tahu. Jagonya ibu. Bisa sembunyikan untuk suaminya. Saya bilang bertobat ibu.
Dia tetap terus dengarkan firman. Dia renungkan firman siang dan malam. Dan dia mulai lakukan firman. Apa yang terjadi saudaraku? Tidak jadi cerai sampai hari ini. Tuhan perlahan pulihkan keluarga ini. Makanya saya bilang bagi banyak orang Kristen, serahkan suamimu kepada Tuhan, serahkan istrimu kepada Tuhan. Apapun masalah dalam keluarga, serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, ada mujizat buat sakit penyakit kita. Saya percaya ada mujizat buat sakit penyakit kita. Hari ini mungkin engkau divonis dokter. Hari ini mungkin rumah sakit tolak kita. Hari ini mungkin kita terikat obat-obatan. Setiap hari, setiap beberapa hari minum obat terus sampai ginjal bisa rusak, sampai kita stres, sampai depresi. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah beriman. Apapun masalah yang kita hadapi di dalam kesehatan kita, pasti ada jalan keluar demi nama Tuhan yang hidup saudaraku. Apapun sakit penyakit kita, Alkitab ditulis dengan banyak mujizat yang terjadi. Kalau mujizat terjadi ditulis, yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-murid semua lakukan, ditulis secara rinci semua saudaraku. Itu Alkitab tebalnya mungkin 2 kali lipat. Banyak mujizat yang terjadi, makanya kita bangga ikut Tuhan Yesus. Karena dia sang pembuat mujizat di dalam hal apapun dalam hidup kita saudaraku. Dia sanggup melakukan mujizat. Saudara tahu ada kisah wanita 12 tahun pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana. Dia cari kesembuhan di mana-mana, tidak ada mendapatkan kesembuhan. Dia dengar kabar Yesus datang di kotanya, lalu dia mulai beriman. Imannya mungkin masih kecil saudaraku. Dia mulai katakan, saya akan mendekati Yesus, saya akan mendekati Yesus. Lalu saudaraku, di kerumunan banyak orang, wanita ini salib-salib masuk. Oh, banyak orang berdesak-desakan, dia masuk. Dia beriman, asal ku jumpai jubah Tuhan, maka saya akan mengalami kesembuhan. Dan Alkitab berkata, saudaraku dengarkan baik-baik. Ketika wanita itu mencoba jumpa jubah Tuhan, akan terjadi langsung mujizat. Seketika juga itu berhenti pendarahan yang dialami oleh perempuan itu. Perempuan itu mengalami mujizat daripada Tuhan. Tanpa didoakan, tanpa tumpan tangan, wanita itu mengalami mujizat. Yesus berkata, Alkitab berkata saudaraku, ada sesuatu tenaga yang keluar dari tubuh saya. Seorang perwira punya hamba sakit di rumah, lumpuh dan sakit berat. Dia tahu, dia dengar bahwa Yesus datang di kotanya. Langsung dia menghadap kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, hambaku di rumah sedang sakit dan sangat amat menderita. Engkau tolong dia. Yesus berkata pada waktu itu, saya akan datang ke rumahmu nanti. Saya akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu. Saudara tahu apa jawaban perwira itu? Dia bilang, Tuhan tidak usah ke rumah saya tidak layak menerima Tuhan di rumah saya. Katakan sepatah kata, maka hambaku akan mengalami mujizat di dalam hidupnya. Katakan sepatah kata. Ketika statement itu keluar daripada perwira itu saudaraku, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di kalangan bangsa Israel. Artinya imannya besar saudaraku. Tanpa Yesus datang, dia bilang, hambaku akan sembuh. Katakan sepatah kata. Ketika itu Yesus mengeluarkan seperti ini, imanmu akan menyembuhkan hambamu. Pulanglah, imanmu akan menyembuhkan hambamu. Ketika dia pulang saudaraku, tepat waktu apa yang dikatakan Yesus, hambanya yang sakit sudah bangkit dan sembuh. Hari ini saudaraku, kita mau praktek 2 kisah ini saudaraku. Kita tidak dibatasi jarak, tempat dan waktu ada perjamuan. Tapi saya percaya kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tanpa pendeta doakan kita mulai beriman saudaraku. Yuk pemain musik memimpin pujian, siapkan satu pujian. Saya tutup dengan Roma 8 ayat 28. Saya senang sekali dengan ayat ini saudaraku. Senang sekali ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam sakit penyakit kita, kegagalan kita, kebangkrutan kita, keluarga kita, untuk mendatangkan kebaikan.
Karena dia tahu apa menjadi kebutuhan kita. Yuk nyanyikan pujian Engkau lebih tahu yang